pagi di rumah ini selalu punya aroma yang sama. Kopi, bunga melati, dan wangi lantai yang baru dipel. Dari luar, hidupku tampak seperti gambar yang rapi. Aku istri Arga Wicaksana, lelaki terpandang yang namanya mudah ditemukan di berita bisnis. Arga jarang salah kostum, jarang salah kata, jarang salah langkah, dan mungkin itulah masalahnya. Pernikahan kami juga seperti itu, rapi, tidak bocor dimanapun, tapi juga dingin. Ada jadwal makan malam dengan rekan kantor, katanya sambil merapikan manset. Aku mengangguk, tersenyum, memeriksa pantulan wajahku di kaca. Cantik, tenang, sempurna. Di luar jendela, kebun belakang luas dan tertata. Itu satu-satunya tempat yang membuatku merasa bernapas. Aku sering berdiri lama di sana, bukan karena aku suka tanaman saja, tapi karena di taman aku tidak perlu jadi siapa-siapa. Hari itu, Bu Sari, pengurus rumah, berkata pelan, "Tukang kebun lama pamit, Bu. Mulai besok ada pengganti." Aku menjawab ringan, "Bagus, kebun perlu tangan yang telaten." Aku tidak tahu tangan yang telaten itu akan mengubah seluruh hidupku. Malamnya, saat aku menutup tirai kamar, aku melihat siluet seorang pria di kebun, berdiri diam seolah sedang menilai rumah ini dari kejauhan. Dia datang pukul 8 tepat. Tidakkah membawa banyak barang, hanya tas kecil dan sarung tangan kerja. Yang membuatku menoleh 2 kali bukan ketampanannya, meski itu jelas, melainkan caranya berdiri. Tegap, tenang, seperti orang yang terbiasa menguasai dirinya sendiri. "Selamat pagi, Bu," katanya. Suara itu rendah, bersih, dan tidak dibuat-buat. Bu Sari memperkenalkan, "Ini Raka, Bu, tukang kebun baru." Aku mengulurkan tangan. Alia. Dia menatap telapak tanganku sesaat sebelum menyentuhnya. Sentuhan singkat itu entah kenapa terasa terlalu sadar. Seolah dia tahu menyentuh tangan seorang perempuan yang kesepian bisa jadi awal dari hal-hal yang tidak pantas. "Baik, Bu Alia," katanya, lalu mengangguk sopan. Aku mencoba mengalihkan pikiran. Ini cuma tukang kebun. Dia bekerja. Aku majikannya. Tapi saat Raka berjalan menuju kebun, aku menangkap detail kecil. Dia memperhatikan arah cahaya, jenis tanah, bahkan cara angin memutar di sudut pagar. Seperti bukan orang baru, seperti dia sudah lama mengenal kebun ini. Dan aku, tanpa sadar, ikut memperhatikannya. Di siang hari, aku menemukan sebuah sketsa taman di meja kecil dekat gudang. Gambar rapi, presisi, terlalu mahal untuk sekadar coretan pekerja. Malam itu, rumah dipenuhi gelas kristal dan tawa orang-orang yang memanggil Arga hebat. Aku berdiri di samping suamiku, memakai gaun yang dipilih stylish, tersenyum pada orang-orang yang bahkan tidak tahu aku suka warna apa. "Saya beruntung punya istri yang selalu mendukung," kata Arga di depan tamu. Tangannya menggenggam pinggangku sebentar. "Cukup untuk kamera, tidak cukup untuk hatiku." Aku tersenyum. Dalam diri ada ruang kosong yang tidak bisa diisi pujian. Di sela jamuan, aku menepi sebentar ke teras belakang untuk mencari udara. Lampu taman menyala lembut. Dan di sana, aku melihat Raka, sedang membereskan pot yang miring. Diam-diam, tanpa menarik perhatian. Seharusnya aku masuk lagi. Seharusnya aku tidak memandang. Tapi Raka menoleh, seolah tahu aku di situ. Tatapannya singkat, namun membuatku merasa ketahuan. Bukan ketahuan menatap dirinya. Ketahuan menyimpan sesuatu yang sudah lama tidak kuucapkan pada siapapun. Aku lelah berpura-pura baik-baik saja. Aku cepat-cepat kembali ke dalam, mengingatkan diri. Hidupku aman, teratur. Namun saat aku menutup pintu teras, aku mendengar suara Arga tertawa keras. Dan entah kenapa, bunyi itu terasa jauh. Di kamar, ketika aku melepas anting, ponsel Arga bergetar. Satu pesan masuk. "Jangan lupa, citra keluarga penting. Kita butuh pewaris." Sore itu, aku kabur sebentar dari panggilan telepon dan rencana sosial. Aku berjalan ke belakang rumah tanpa alas kaki.
menikmati dingin batu taman. Aku menemukan Raka di dekat rumah kaca, membetulkan engsel pintu yang seret. Kemejanya digulung sampai siku. Lengan itu membuatku menelan napas. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku. Terdengar lebih pelan dari yang kumaksud. Raka menoleh. "Jangan dekat-dekat, Bu. Batunya licin." Kalimat itu terlambat. Telapak kakiku tergelincir. Dunia seperti miring 1 detik. Dan Raka menangkapku. Satu tangan di punggungku, satu tangan menahan lenganku. Wajah kami terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma sabun dan tanah basah di kulitnya. Napasnya menyentuh bibirku. Halus, hangat, membuat kepala terasa ringan. "Bu Alia." Suaranya rendah, seperti peringatan, seperti doa. Aku berdiri tegak cepat-cepat, pura-pura merapikan rambut. "Terima kasih." "Tidak apa-apa." Aku mengangguk, tapi jantungku tidak menurut. Ada yang berdebar terlalu keras untuk disebut kebetulan. Aku berjalan pergi, namun langkahku lambat. Seolah berharap dia memanggilku lagi. Dia tidak akan memanggil. Tapi aku merasakan matanya mengikuti sampai aku hilang di belokan. Malamnya, saat aku menyentuh punggungku sendiri, aku masih bisa merasakan telapak tangannya di sana. Aku tidak sengaja menyentuh semak mawar ketika memeriksa bunga baru. Kulit jariku tergores halus. Tidak parah, hanya cukup untuk membuatku meringis. Raka muncul secepat orang yang sudah mengawasi dari jauh. "Sini, Bu." Dia mengambil kotak P3K dari gudang, lalu membuka kain kecil. Tangannya memegang jariku dengan hati-hati, seolah jariku benda rapuh yang harus dijaga. "Kamu sering begitu?" tanyaku, mencoba terdengar biasa. "Kalau saya sudah kebal," jawabnya, lalu menatapku. "Kalau Bu, kelihatan jarang terluka." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti menyentuh bagian diriku yang selama ini kusembunyikan. Aku ingin menjawab sesuatu yang tajam, tapi yang keluar justru suara pelan. "Aku juga manusia, Raka." Aku baru sadar aku menyebut namanya tanpa jarak. Raka berhenti sebentar, lalu melilitkan kain dengan rapi. "Iya, saya tahu." Tatapan itu membuatku menahan napas. Ada sesuatu di mata Raka yang tidak cocok dengan seragam kerja. Ketenangan orang yang terbiasa memilih kata, bukan sekadar mengucapkannya. Saat dia melepaskan tanganku, aku merasa kehilangan sentuhan itu terlalu cepat. Saat aku berbalik, Raka berkata pelan, "Kalau Bu kesepian, taman selalu terbuka." Dan aku membeku di tempat. Hujan turun tiba-tiba. Deras, membuat kebun seperti diselimuti suara ribuan jarum air. Aku terlanjur di belakang rumah, jauh dari pintu utama. Raka melambaikan tangan. "Kesini, Bu, gudang alat." Kami masuk ke ruangan sempit yang berbau kayu dan tanah. Atap seng menabuh hujan seperti musik yang memaksa kami mendekat. Aku menggigil bukan karena dingin saja. Raka menutup pintu, lalu berdiri menjaga jarak seolah menahan dirinya sendiri. "Maaf kalau saya lancang kemarin. Soal taman selalu terbuka." Aku menelan napas. "Kamu tidak lancang. Kebanyakan orang di rumah ini bicara denganku seperti gambar." Aku tersenyum miris. "Aku memang jadi gambar di sini." Raka menatapku lama. Lalu pelan, ia mengangkat tangannya, tidak menyentuh, hanya seolah meminta izin. "Apa saya boleh?" Suaranya menggantung. Aku tidak menjawab dengan kata. Aku melangkah 1 langkah mendekat. Itu cukup. Bibirnya menyentuh bibirku, singkat di awal, lalu lebih dalam, lebih jujur. Kepalaku ringan, dunia di luar menjadi suara hujan saja. Aku mundur duluan, napas terputus-putus. Ini salah. Raka menahan diri, matanya gelap. "Saya tidak akan mengejar kalau ibu bilang berhenti." Aku memejamkan mata. Kata berhenti tidak keluar. Saat pintu gudang terbuka kembali, aku berjalan pulang dengan bibir yang masih hangat dan rasa takut yang justru terasa seperti candu. Pagi berikutnya, aku menemukan pot anggrek di sudut teras.
yang biasanya tidak pernah dipindah. Di bawahnya terselip kertas kecil. Kalau ibu ingin bicara, gazebo jam 10 malam. Kalau tidak, abaikan saja. Aku menatap tulisan itu lama. Harusnya kubuang. Harusnya kulupakan. Jam 10, aku malah berdiri di gazebo dengan kardigan tipis, menunggu, merasa seperti perempuan yang sedang menunggu keputusan hidupnya sendiri. Raka datang tanpa suara. Maaf, saya kira Bu tidak akan datang. Aku juga kira begitu, jawabku jujur. Kami diam sebentar. Angin membawa aroma tanah basah. Raka berkata pelan, saya tidak ingin Bu merasa digunakan. Aku tertawa kecil, getir. Di rumah ini, aku lebih sering merasa dijalankan. Raka melangkah mendekat. Saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain kejujuran. Aku menatapnya. Kejujuran itu berbahaya. Kalau begitu, Raka menelan napas, biar saya yang menanggung bahayanya. Aku menyentuh dada Raka duluan, seolah ingin memastikan dia nyata. Bibir kami bertemu lagi, kali ini tanpa hujan, tanpa alasan, hanya aku dan dia, dan keputusan yang kubiarkan terjadi. Malam itu, aku tidak pulang ke kamar sebagai Alia yang sama. Di depan cermin, aku melihat mata sendiri, dan untuk pertama kalinya, aku tampak hidup. Arga pergi 2 hari untuk rapat luar kota. Rumah jadi lebih sunyi, dan kesunyian selalu membawaku ke taman. Aku membuka jendela studio, membiarkan angin masuk, dan seperti dipanggil, Raka muncul di bawah lampu taman, membawa sekotak bibit. Bu, belum tidur? Bisiknya dari bawah. Aku ragu, lalu menahan napas. Turun. Kami bertemu di sudut rumah kaca. Raka tidak langsung menyentuh, hanya menatap, seolah menunggu aku memberi izin dengan seluruh tubuhku. Aku mendekat, tangannya memeluk pinggangku pelan. Ciumannya tidak terburu-buru. Membuatku lupa semua aturan yang kutanam sendiri selama ini. Kancing cardiganku terlepas satu persatu, bukan karena tergesa, tapi karena malam seperti memaksa kami jujur. Aku menyandarkan dahi di bahunya, merasakan hangat yang selama ini tidak pernah ada di kamar utama. Alia. Raka menyebut namaku seperti rahasia. Kalau ini membuatmu terluka nanti, diam, bisikku, menempelkan bibirku ke bibirnya. Jangan pikirkan nanti. Malam itu aku membiarkan tubuhku dipercaya. Aku membiarkan diriku dimiliki, bukan sebagai benda, tapi sebagai perempuan. Pagi datang membawa rasa bersalah dan rasa rindu yang lebih besar. Saat aku kembali ke kamar utama, ranjangku rapi. Dan aku sadar, yang berantakan bukan spray, tapi aku. Akhir pekan, Ibu Arga datang. Bu Laksmi seperti parfum yang terlalu tajam, elegan, menempel, dan sulit diabaikan. Alia, katanya sambil memegang tanganku, kamu cantik, tapi cantik saja tidak cukup di keluarga ini. Aku tersenyum kaku. Maksud Mama? Bu Laksmi melirik perutku seolah menilai sesuatu. Arga butuh penerus. Kalimat itu menghantam bagian diriku yang paling rapuh. Aku ingin menjawab, ingin bilang aku sudah mencoba, ingin bilang aku bukan mesin, tapi aku hanya mengangguk. Di dapur, saat aku pura-pura mencari teh, Raka ada di sana mengantar sayur dari kebun. Ia menunduk sopan, namun ketika aku lewat terlalu dekat, jarinya menyentuh punggung tanganku, hanya sepersekian detik. Sentuhan itu seperti api kecil di bawah kulit. Aku menahan napas. Bu Sari hampir masuk. Raka mundur cepat, kembali menjadi tukang kebun biasa di mata orang lain. Aku menatapnya sekali dan melihat sesuatu yang membuatku makin goyah. Raka tampak menahan diri dengan susah payah. Malam itu Bu Laksmi berkata pada Arga di ruang tamu, cukup keras untuk kudengar. Kalau Alia tidak bisa memberi anak, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan aku berdiri kaku di balik pintu. Aku menangis di rumah kaca, sendirian, memeluk lengan sendiri seperti memeluk luka. Raka menemukan aku tanpa bertanya bagaimana. Aku ingin punya anak, ucapku akhirnya. Suara pecah. Aku ingin merasa rumah ini bukan sekadar panggung.
Raka menatapku lama. Arga tidak mau, aku menggeleng. Dia selalu bilang nanti, nanti, nanti. Raka mendekat, mengusap air mataku dengan ibu jari. Kalau Bu ingin jadi ibu, saya tidak akan menghakimi. Kalimat itu tidak seharusnya terdengar seperti itu, tapi di mulut Raka ia menjadi sesuatu yang berani. Aku menelan napas. Kalau aku bilang, aku ingin itu terjadi, Raka membeku. Alia, itu keputusan besar. Aku sudah terlalu lama jadi keputusan orang lain. Aku mencium Raka duluan, menariknya dekat, membiarkan hangatnya menelan semua ketakutan. Malam itu, aku tidak berhenti. Aku tidak menghitung lagi. Aku membiarkan diriku memilih. Saat kami selesai, Raka memelukku lama sekali, seolah berjanji dengan pelukan. Dan aku, untuk pertama kalinya, membayangkan seorang bayi di rumah ini. Bukan sebagai pewaris, tapi sebagai alasan untuk hidup. 2 minggu kemudian, aku berdiri di kamar mandi, menatap alat tes di tangan, sambil berbisik, "Tolong." Aku tidak tahu apakah aku ingin tertawa atau menangis. Tanganku gemetar, lututku lemas. Hasil itu tidak bisa disangkal. Aku duduk di lantai kamar mandi, memeluk diri sendiri. Di kepalaku, wajah Arga muncul, lalu wajah Bu Laksmi, lalu wajah Raka. Aku menemui Raka malamnya di kebun, di bawah pohon yang daunnya berkilau kena lampu. Aku, suaraku serak. Aku hamil. Raka menatapku lama. Tidak ada senyum berlebihan. Tidak ada kepanikan yang memalukan. Hanya napas berat, lalu satu langkah mendekat. Dia memelukku. Kuat, tenang. "Kita hadapi," katanya. Aku menatapnya, takut. "Kita siapa, Raka? Kamu ini siapa sebenarnya?" Raka terdiam. Matanya seperti menyimpan pintu yang terkunci. "Aku cuma..." Ia menarik napas. "Aku akan jelaskan, tapi bukan di sini." "Kenapa?" Karena sebelum ia sempat menjawab, ponselku bergetar. Pesan dari Arga. "Aku pulang besok pagi. Ada kabar besar." Aku menatap Raka. Raka menatapku balik, dan untuk pertama kalinya aku melihat ketakutan di matanya juga. Raka berbisik, "Besok kamu jangan sendirian." Dan aku tahu hidupku baru saja masuk ke bagian yang tidak bisa diputar ulang. Raka membawaku ke sebuah klinik yang tidak memasang papan besar. Masuk lewat pintu samping. Sunyi. Terlalu rapi. Seorang resepsionis berdiri begitu melihat Raka. "Selamat siang, Tuan Muda." Aku berhenti melangkah. "Tuan? Muda?" Raka menutup mata sebentar, seperti orang yang akhirnya lelah bersembunyi. "Alia, maaf." Di dalam ruangan, seorang pria berusia sekitar 50 menyambut kami. Tatapannya tajam tapi hangat. "Raka," katanya singkat, lalu memandangku. "Kamu Alia." Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, malu, lega. Raka menelan napas. "Ayah." Aku mematung. Jadi ini ayahnya. Dan jelas, pria ini bukan orang biasa. Cara dokter-dokter lain menunduk, cara semua orang bergerak lebih hati-hati, semuanya bicara. Di luar ruangan, aku menatap Raka, dadaku naik turun. "Kamu bohong tentang siapa kamu." "Aku tidak bohong tentang perasaanku," jawabnya cepat, suaranya bergetar. Aku menyembunyikan nama, bukan hatiku. "Kamu putra pemilik tempat ini?" Raka mengangguk. "Aku lari dari dunia itu. Aku ingin hidup normal. Aku memilih kebun." Aku tertawa kecil, pahit. "Dan di kebun itu kamu memilih aku." Raka memegang tanganku. "Aku tidak merencanakan ini." Aku memejamkan mata. Kehamilanku tiba-tiba terasa seperti rahasia yang bukan cuma milikku, melainkan milik dunia yang jauh lebih besar. Saat aku keluar klinik, Arga menelepon. Suaranya terdengar terlalu cerah. "Alia, minggu depan kita tampil di acara besar. Ada pengumuman keluarga." Dan aku hampir kehilangan napas. Arga pulang membawa hadiah, kalung berlian dan senyum yang jarang kuterima. "Kamu kelihatan lelah," katanya, mengecup keningku. Sentuhan yang biasanya tidak ada. Aku kaku. "Banyak pikiran."
Kita mulai hidup baru, katanya seperti membaca naskah. Aku mau fokus keluarga. Kita coba program. Kamu tahu, aku menatapnya. Terlalu terlambat. Malamnya Arga mengajakku lebih dekat. Aku ikut karena aku butuh alibi yang bisa menyelamatkan kehamilanku dari matematika waktu. Namun, aku belajar sesuatu yang pahit. Tubuh bisa mengikuti, tapi hati tidak bisa dipaksa pulang. Setelah Arga tertidur, aku duduk di tepi ranjang. Ponselku bergetar, pesan dari Raka. Alia, jangan hancur sendirian. Aku di kebun. Aku menyelinap turun bertemu Raka di rumah kaca. Begitu melihatku, Raka memelukku seolah menahan runtuhku. Aku takut, bisikku di dadanya. Raka mengusap rambutku. Kalau kamu mau pergi dari rumah ini, aku bisa. Pergi. Kata itu seperti pintu yang terbuka sekaligus jurang. Aku tidak bisa, jawabku lirih. Orang tuaku, nama Arga, semuanya. Raka menarik napas. Aku bukan orang kecil, Alia. Aku bisa melindungi. Aku menatapnya. Itu yang membuatku makin takut. Raka berbisik, pilih aku. Dan aku sadar, aku akan segera dipaksa memilih sesuatu yang membuatku kehilangan salah satu hidupku. Usia kehamilanku dikonfirmasi. Dan angka-angka itu seperti palu pelan yang memukul dinding kebohonganku. Aku punya 3 jalan. Menghapus semuanya, jujur, dan membiarkan dunia menghukumku. Atau menyimpan rahasia sampai akhir. Aku memilih yang ketiga. Dan itu berarti aku harus mematahkan diriku sendiri. Raka, kataku dengan napas berat, kamu harus pergi. Wajahnya seperti retak tapi ia tidak marah. Hanya menatapku seolah ingin menghafal. Kalau aku pergi, suaranya pelan. Kamu sendirian. Aku akan jadi ibu, jawabku menahan tangis. Aku harus menjaga semuanya tetap utuh. Raka memegang tanganku, mencium ruas jariku satu-satu, seperti perpisahan yang dibuat pelan agar tidak terdengar dunia. Malam ini, katanya lirih, boleh aku punya kamu tanpa takut. Aku mengangguk. Malam itu kami di rumah kaca, di antara wangi bunga. Ciumannya tidak lapar, ciumannya sedih. Pelukannya bukan tentang memiliki, pelukannya tentang menyimpan. Menjelang subuh, Raka menanam bibit kecil di sudut kebun. Ini akan tumbuh, katanya. Seperti kita. Pagi berikutnya, rumah kebun kosong. Tidak ada Raka. Tidak ada jejak selain satu pohon muda. Arga mengirim undangan digital ke ponselku. Pengumuman keluarga minggu depan. Dan aku menatapnya sambil memegang perut yang belum tampak. Aku berdiri di panggung kecil di halaman depan rumah. Kamera, lampu, tamu, semua menatapku. Arga menggenggam tanganku dengan hangat yang terasa dibuat-buat. Ada kabar bahagia, kata Arga. Alia sedang mengandung. Tepuk tangan membanjir. Aku tersenyum. Aku bahkan melambaikan tangan. Dan di dalam kepalaku, aku melihat Raka berdiri di rumah kaca. Sendirian, memegang bibit yang sama. Bu Laksmi memelukku terlalu lama. Akhirnya, bisiknya, puas. Aku mengangguk, menelan rasa bersalah yang seperti batu. Malamnya, aku membuka laci dan menemukan amplop kecil. Di dalamnya ada biji-biji bunga dan satu kalimat. Tanam saat kamu takut. Biar tanganmu ingat cara berharap. Aku menutup amplop itu di dada. Lama. Arga masuk kamar, memelukku dari belakang. Kita akan jadi keluarga yang sempurna, katanya. Aku menahan napas. Keluarga yang sempurna atau kebohongan yang sempurna. Saat aku menatap cermin, untuk pertama kalinya perutku terlihat sedikit menonjol. Dan aku sadar, tidak ada lagi jalan mundur. Aku membuat alasan, kelas pernapasan untuk ibu hamil. Bu Sari mengantar, lalu menunggu di mobil. Aku berjalan sendiri ke taman kota, jantung berdebar. Raka menunggu di bangku, memakai topi. Dengan pakaian biasa pun, ia tetap tampak seperti orang yang tidak pernah benar-benar biasa. Alia, katanya. Aku duduk, menjaga jarak secukupnya agar tidak jadi cerita. Tapi mataku mengkhianati rindu.
Raka menatap perutku yang mulai terlihat. Boleh? Aku ragu 1 detik, lalu mengangguk. Tangannya menyentuh perutku melalui kain, lembut, seolah takut mengganggu. Dan aku hampir menangis di depan orang-orang yang lewat. Aku ada, bisiknya. Walau cuma begini, aku menatapnya. Aku tidak tahu sampai kapan aku kuat. Kamu sudah kuat, jawabnya. Kamu cuma lupa. Raka menyelipkan sesuatu ke tas kecilku. Jadwal pemeriksaan yang rapi, alamat klinik yang aman, dan nomor bidan yang bisa dipercaya. Ini semua dari ayahmu? Tanyaku. Raka mengangguk. Dia tidak setuju caraku hidup, tapi dia tidak ingin kamu jatuh. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang menumpuk. Aku berdiri. Raka ikut berdiri. Di detik terakhir, dia mendekat dan berbisik sangat pelan, "Aku mencintaimu." Aku tidak menjawab. Karena kalau aku menjawab, aku akan memeluknya di tengah taman kota. Saat aku kembali ke mobil, Pusari menatapku heran. Bu, tadi Bu ketemu siapa? Dadaku seketika sesak. Hari itu datang seperti gelombang yang tidak bisa ditahan. Aku dibawa ke klinik lewat pintu samping. Tanpa keramaian, tanpa nama besar. Arga panik, tapi tetap berusaha tampak tenang. Kamu bisa, katanya sambil menggenggam tanganku. Genggaman itu aneh, antara peduli dan takut kehilangan citra. Aku mengangguk. Aku fokus pada napas, pada langkah-langkah yang diajarkan bidan. Waktu berjalan lambat dan cepat sekaligus. Ada saat aku ingin menyerah, tapi bayangan Raka menahan punggungku. Di hari aku hampir jatuh di belakang rumah, membuatku bertahan. Lalu, bayi itu ada di pelukanku. Hangat, ringan, nyata. Aku menangis pelan, mencium keningnya. Hai, bisikku. Akhirnya, Arga masuk, matanya berkaca. Anakku, katanya penuh kebanggaan. Ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokanku. Aku membiarkan kalimat itu lewat. Karena rahasia ini bukan soal siapa ayahnya, melainkan soal menjaga bayi ini tetap aman. Malamnya, ketika semuanya sunyi, aku minta ke balkon kecil untuk menghirup udara. Di sana, di bawah lampu redup, Raka berdiri. Hanya beberapa menit yang diberikan dunia. Dia tidak menyentuhku sembarangan, hanya mencium keningku, lalu menatap bayi itu dengan mata yang penuh. Aku akan menunggu sampai kamu bisa hidup tanpa takut, bisiknya. Aku mengangguk. Air mataku jatuh diam-diam. Kami tersenyum. Senyum orang yang akhirnya punya sesuatu untuk dijaga, walau harus disembunyikan. Aku pulang sebagai ibu. Rumah menyambut dengan bunga, ucapan selamat, dan foto-foto yang harus terlihat bahagia. Arga sibuk menerima tamu. Bu Laksmi mendadak jadi nenek paling perhatian. Aku belajar tersenyum sambil menjaga jarak. Malam-malam menjadi milikku dan bayiku. Saat rumah tertidur, aku menyelinap ke kebun belakang dengan jaket tipis, mendorong stroller pelan. Di sana, aku menanam biji yang Raka beri. Aku tidak tahu apakah aku menanam bunga atau menanam harapan. 2 minggu setelahnya, aku menerima email dari akun anonim. Jadwalkan perawatan taman jika Bu setuju. Tidak ada nama, tapi aku tahu. Itu Raka. Raka datang satu malam saat semua orang tidur. Ia memperbaiki beberapa pot, menambah lampu kecil, membenahi tanah. Lalu ia menatapku dari jauh. Di bawah pohon muda yang ia tanam, Raka berbisik, "Suatu hari aku ingin berjalan di sampingmu tanpa sembunyi." Dan dadaku berdebar antara bahagia dan takut. Tahun pertama menjadi ibu mengubahku lebih dari pernikahan manapun. Aku belajar, cinta bukan hanya tentang siapa yang memelukmu di malam hari, tapi siapa yang membuatmu merasa pantas hidup. Di kebun belakang, pohon muda yang ditanam Raka tumbuh semakin tinggi. Bunga-bunga dari biji itu mekar bergiliran, seperti kalender rahasia yang hanya aku mengerti. Raka masih datang diam-diam dengan alasan pekerjaan taman. Kadang ia hanya berdiri menatap bayiku dari jauh, lalu tersenyum kecil seperti orang yang sedang berdoa.
aku tidak punya akhir yang meledak-ledak. Tidak ada pengakuan di depan semua orang. Tidak ada drama besar yang jadi tontonan. Tapi aku punya akhir yang lebih sunyi dan lebih aman. Bayiku tumbuh dalam rumah yang utuh di mata dunia, dan aku tumbuh menjadi perempuan yang tidak lagi merasa kosong karena hatiku diam-diam punya tempat pulang. Pelajarannya yang kutanam bersama bunga-bunga itu sederhana. Ada pilihan yang tidak bisa dibuat bersih, tapi kita masih bisa membuatnya bermakna dengan cara menjaga, bukan menghancurkan. Setiap kali aku berdiri di kebun, aku tahu rahasia ini mungkin tidak bisa dibanggakan, tapi ia memberi kami satu hal yang paling sulit dicari: ketenangan.